Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabar sehat, kabar baik, sehat wongi, sehat tandurane. Ya dulur, kali ini waktunya pemupukan pertama dulur. Jadi setelah bior ini 10 hari ini jatahnya mupuk pertama. Jadi kali ini saya tetap memakai kebiasaan yaitu NPK Pak Tani. Waktu dasaran saya memakai Ponska Plus itu karena ya satu memang untuk lahan awal bongkaran. Ya ini cenderung kalau lahan bongkaran ini memang banyak orang yang takut atau wedi sama pertumbuhan terganggu. Nah ini insya Allah kalau tanaman ini bisa maksimal, ini bisa menjadi contoh bagi dulur-dulurku yang ibaratnya iki arep ndandani, cara Jawa nih arep ndandani lahan iki wedi lah. Ini bisa dicontoh. Nanti untuk pelakuan pengisian air juga nanti bisa dicontoh. Ya dulur, ini waktunya sudah jam setengah 8 ya ini jadi tadi mandiin anak mau berangkat sekolah. Pokoknya repot wis piye mandiin sampai dandani ya wis jenenge andum gawe dulur. Mergo bojone ya repot ya. Oke dulur, monggo kita bongkar itu pupuknya. Ini kita menuju ke sawah. Nah ini dulur, kita menuju ke sawah. Ini sudah ini 10 hari dulur. Jadi ini 10 hari sudah bisa dipupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brambangku, muga-muga awakmu ibarat iki anak sing kena diandalno, anak sing kena dijago. Bener awakmu iki tanduran, tapi bagiku awakmu iki memang yo bagian dari keluargaku. Sing sehat pokoknya piye dijogo awake. Mergo cuaca saya ora patek iso diterka, ora bisa ditebak. Jadi ya wis awakmu ya sing kuat-kuat wae. Engko nek aku ngomong karo Brambang darane wong edan. Padahal Brambang iku yo ibarat iki makhluk hidup. Tanduran iki nek ditandur ki makhluk hidup. Dadine kebutuhane ya padha kaya awake dhewe. Butuh makan, butuh minum, tapi tidak boleh berlebih. Dan juga butuh vitamin, obat-obatan. Oke dulur, ini gambarannya dikontrol nih. Alhamdulillah untuk usia 10 hari ini umpama mupuk sudah sangat-sangat layak. Jatahe muga-muga selamat sak ngajeng sak wingkingipun.
Ya dulur, untuk pemupukan awal diusahakan ya awal, jangan sampai diintul-intul, ditunda-tunda. Karena untuk pemupukan pertama ini kunci dasar tumbuh pertamanya bawang merah. Jadi kelanjutannya bawang merah pertama ini itu bisa dikatakan pupuk pertamanya itu bagaimana. Nek pupuk pertamanya dintul-intul ya dia nanti semakin menunggu penantian yang lama. Nah, maka dari itu kita jangan menunda-nunda untuk pemupukan dulu ya. Jadi ini ndak usah wedi, ndak usah takut. Untuk lahan seperapat ini atau bisa dikatakan wis digawe rumus winian 2 kintal, 2 kintal, entah itu 2 kintal lebih 25 atau lebih 50. Ini nanti bisa memakai kisaran 40 kilo sampai 50 kg. Jadi nanti kalau sudah dirasa pertumbuhannya ini bagus, itu nanti sampean bisa ngasih kayak seperti saya itu 2 sak NPK Patani berjumlah 1 sak itu 20 kilo ya, 1 sak 20 kilo. Nah terus ini membutuhkan 2 sak, jadi untuk 2 sak ini 40 kilo dulur. Nah kenapa beda dengan pemupukan dasaran? Karena ini namanya dasaran, koyo apa wae kita bangun omah aja itu kalau dasaran yang memang sangat-sangat kuat, kita bisa memakai rumus itu 25 20 sampai 25. Nah untuk kali ini saya lakukan sendiri, jadi ya ibarat kata ya sak tutuke nyambut gawe nek digawe seneng ki ya tandurane melok seneng, tandurane ki rondok susah ki ya biasane pikirane awake dhewe melok panik, melok susah. Lah nek susah terus piye? Sapa sing ngopeni brambange? Ini bawang merah ini jenis tajuk Thailand nganjuk dulu. Jadi ini kemarin saat tanam tidak saya iris, hanya saya potong. Jadi ada yang tanya, bibit raya kok enggak dipotong lah, kok enggak diiris ya. Ini buktinya sudah sangat-sangat 100% ini tumbuh semua. Nah ini punya tetangga, ini punya Pak Par. Kemarin yang kena ini sudah mulai perbaikan dulu. Wis pulih dulur. Nah hujan angin yang saya katakan kemarin, hujan angin. Oke dulur, monggo dilanjut nggih untuk melakukan pemupukan awal. Nah ini dulur, ini 1 sak ini isinya 20 kilo. Nah ini 2 sak berarti 40 kilo. Ini langsung saja dulur, NPK Patani warnanya biru dulur. Jadi ini butirannya kecil-kecil.
dibanding dengan NPK Mutiara. Insya Allah kok mungkin ini masih kecil NPK Pak Tani. Ini lebih cepat larut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Oh ya dulur, untuk berapa kali saya selalu berpesan untuk pemupukan pertama jangan sampai ditunda. Kalau nanti ditunda terus, bawang merah sampan ini akan berkembang tanpa ada asupan nutrisi atau gizi atau makanan. Nah, jadi bawang merah sampan ini akan mudah kena bulir malahan. Kalau nanti setelah itu dipupuk, nah itu nanti tingginya itu ibarat kata tinggi tidak berisi. Nanti kalau sudah diisi, nah itu nanti akan terjadi biasanya itu mendadak akhirnya moler. Dan juga usia seperti punya saya ini, tolong kalau tidak hujan 1 hari itu kok sampai tanahnya retak, ini tolong dikepiur, disiram piur-piur. Yang penting atasnya tidak kering, tidak meletek, tidak retak. Nanti kalau sampai tidak kesiram, ini cenderung bawang merah akan molet alias bulir. Bulirnya tidak semua, tapi biasanya itu berapa baris itu ada yang bulir, ada yang enggak, ada yang bulir. Itu jadi ini berapa titik itu, tapi hampir rata setiap bedengan. Nah ini biasanya kalau tidak hujan 1 hari kok sampai meletek atau retak, atau 2 hari kok retak. Nah ini harus kita lakukan penyiraman. Jadi ini siram ki sepenting ki tanah dhuwur ki ora meletek, dik dheweke iso teles. Oke dulur, setelah pemupukan ini kita lakukan, sudah selesai untuk penaburan. Selanjutnya langsung kita siram. Ini bisa kita siram. Jadi tidak usah nunggu nanti siang atau sore, tidak usah. Beda dengan yang tak ada hujan. Kalau tak ada hujan ya memang istilah Jawane iki masangi. Dene engko sore udan ya alhamdulillah. Dene gak udan ya wiritan donga dhisik. Muga-muga untuk udan sing barokah. Nah ini dulur yang sudah dipupuk. Nih. Ini dulu, dilihat dulu ini. Pupuknya sudah benar-benar rata. Nah, selanjutnya kalau sudah kita lakukan, yaitu berikutnya dilakukan penyiraman. Nah, untuk selanjutnya kita setelah selesai tugas melakukan pemupukan, besok pagi kalau tidak hujan, besok pagi harus disiram lagi dulu. Setelah itu langsung kita lakukan pengobatan pertama. Nah, kita lakukan pagi kalau bisa. Nah, untuk selanjutnya yaitu setelah kita selesai menaburkan pupuk, kita bisa langsung melakukan penyiraman. Diusahakan untuk penyiraman rata. Nah, untuk kelebihan pupuk NPK Pak Tani ini memang
kalau segera disiram ini cepat mudah larut. Jadi ini biasanya ampase no ndak terlalu kelihatan. Jadi ya saya rasa ya memang benar-benar larut. Nah, untuk penyiraman selanjutnya bisa dilakukan besok pagi. Jadi untuk istilahnya mendorong pupuk yang belum terlalu masuk ke dalam. Jadi tambah noneh sodok maneh. Jadi pupuk benar-benar bisa merasuk ke paling dalam. Akhirnya ya jenenge wis ketekan sampai di akar, ya akar akan menyerap. Di sini kandungane unsure pupuk sing sampean atau yang sampean kasih. Jadi kalau makanannya memang benar-benar seimbang bergizi, ya insya Allah tumbuhnya ya sehat. Nah, kalau untuk pemupukan ini kita itu istilahnya yang penting dipupuk. Wah, iki repot. Jadi diusahakan untuk pupuknya ya dulur ya. Kita ini kerja, kita diandalno karo keluarga. Jadi ya bagaimana supaya tanaman kita ini memang benar-benar bisa kita andalkan. Soalnya saomah iki padha njagakno awake dhewe sebagai orang laki-laki. Nyambut gawe budal neng sawah ki ya kudune ya memang bener-bener ya akhirnya dapat menghasilkan. Kalau nanti ya kita main-main cuma istilah iki pasang umpan ya ibaratnya kayak mancing ya, bejo-bejan ini jangan. Ya kita lakukan usaha yang semaksimal. Nanti insya Allah ya kita ini ya memang ibaratnya kan orang usaha sama ndak gitu ya, sungguh-sungguh itu sama ndak sungguh-sungguh ya beda hasilnya. Dan ini bagi dulur-dulurku yang bawang merahnya sudah usia 20 ke atas, ini mengalami bulir. Nah, tolong dikoreksi dulu untuk pemupukan. Untuk pupuk itu bagaimana, untuk jenis pupuknya yang dimasukkan. Jadi kalau pupuknya yang dimasukkan memang tidak memenuhi kriteria yang saya sampaikan, ya kebanyakan memang terjadi bulir karena memang pupuknya tidak seimbang. Dan berikutnya fungisidanya. Nah, ini pupuk diimbangi dengan fungisida. Kalau pupuknya ini memang seimbang, jadi untuk fungisidanya ini juga menyeimbangkan juga lebih enteng, lebih mudah. Jadi dia akan istilahnya seperti orang itu tinggal mantau, tinggal mendampingi. Tapi kalau pupuknya ini kurang sehat, nanti ya kerjanya keras. Fungisida ini sangat-sangat berat. Untuk menopangnya ini sangat berat. Jadi ya memberatkan kerja fungisida ini. Kita pakai cc keras ini takut bawang merahnya rusak. Nggak main keras ini akan terjadi satu bulir, kedua biasanya ya terjadi mudah lodoh. Nah, makanya saya sering mewanti-wanti kalau memakai pupuk diusahakan pupuk seimbang. Kita jangan memakai set A walaupun set A apapun. Dan untuk Ponska subsidi jangan juga, sangat-sangat jangan. Dan juga Ponska Plus untuk pupuk pertama saya tidak menganjurkan. Kalau untuk dasaran monggo. Tapi kalau musim kemarau sampai bebas, tidak masalah. Tapi untuk kali ini saya mohon, untuk musim penghujan kita harus hati-hati.
kita berjalan biasa saja sudah bisa kepleset, terpleset, apalagi kita ini istilahnya sembrono, malah terpleset, terpelentang, terus pokoknya sing jatuh ceblok kejelungup itu nanti bisa terjadi. Dan untuk tanamannya yang sudah terkena bulir, terkena bakteri sampai ke virus, tolong fungisidanya harus dibarengi dengan bakterisida dan virusida. Karena fungisida ini tidak bisa mengobati atau istilahnya itu melawan bakteri dan virus. Jadi kalau sampai walaupun mainnya banyak ya, kalau mainnya cuma fungisida ya tetap kena. Coba sampai amati, sampai teliti. Apalagi pemakaian fungisida ini sampai takarannya kurang. Jadi kalau saya ini boleh menganjurkan, nek ditompo kalau diterima, ini tolong untuk fungisidanya harus diperhatikan, itu dilengkapi. 1 untuk Nativo, 2 Remasolada, 3 Tisenada, Daconilada, Antracolada, dan bakteri atau virusida kalau bisa harus diadakan. Nah, ini dulur, kalau musim penghujan kayak gini, kita itu mainnya biasa-biasa, mayar-mayar lah. Ini ada yang ledok dulur. Ini kalau ada yang ledok, tolong bisa dibuat geneng. Nah, biar geneng lah. Supaya nanti kalau ada hujan, ini tidak ngecembung istilahnya. Piye ya bosone ngecembung lah. Ini berarti tanda-tandanya sudah bisa dilihat dulu. Kalau ada hujan, ini pasti akan tergenang. Nah, ini bisa diperbarui lagi, diperbaiki, dibenahi. Nanti setelah ini akan saya benahi. Tidak semua dulur, tapi ya kita harus berjaga-jaga. Biasanya ya yang keserang boler atau lodoh itu biasanya yang terjadi ya di kondisi yang seperti ini. Dan perlu diingat dulur, untuk usia 25 jangan ditembok dulur ya. Kalau masih kecil ini bisa ditembok tipis-tipis, jangan tebel. Nanti kalau ditembok tebel, nanti kalau hujan deras air nggak bisa kemana-mana, akhirnya ngecembung dan akan mudah kena lodoh, bulir. Nah, itu dulur. Alhamdulillah dulur, pemupukan sudah selesai plus siramnya dulur. Jadi pokok tutup ngerabuk langsung siram, nggak usah nunggu dulur. Untuk mupuknya juga gitu dulur. Pagi-pagi kita berangkat, itu yang penting daunnya bawang merah itu sudah atus, sudah tidak ada airnya atau embunnya, itu langsung bisa dipupuk. Walaupun tadi malam ini hujan, tidak masalah. Malah untuk pupuknya kalau kita tabur, dia malah langsung rekat dulur. Jadi malah tidak ngelender itu. Malah kelebihan. Nah, untuk siramnya yang penting kita untuk melakukan penyiraman itu rata. Nah, ini selanjutnya dibersihkan untuk besoknya, besok pagi. Nah, lagi dipindoni cara kata-kata Jawa. Oke dulur, jangan lupa pokoknya brambangnya nek wis bior langsung aja dipupuk, nggak usah nunggu lama-lama. Nanti kalau lama-lama keburu bawang merah ini pertumbuhannya itu tidak didampingi atau tanpa asupan gizi, tanpa asupan nutrisi. Nah, itu jadi ini berambangnya ketok lemu tapi aslinya ora lemu.
Lah kuwi bareng wis suwi terus dimes atau dipupuk, nanti bahan merahnya malah terjadi bulir dulur. Mungkin dulur pernah melakukan, itu adalah kesalahan. Oke dulur, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi dulur-dulurku. Awake kesel ya dilereni. Nyambut gawe iki gak pisan pitok. Nyambut gawe iki selawase lur. Pokok jek urip. Wong iki kudune wajibe memang ya siji. Ngelakoni kewajibane 5 waktu, ngelakoni kewajibane awake dhewe iki sebagai manusia hidup ya butuh makan, butuh sembarang ya. Makanya ya kerja ya kerja. Tapi ya istirahat ya istirahat. Wah ya sholat ya sholat. Ojo sampai lali. Arepe tinggo apa bondo dikelumpuk-kelumpukno. Tewas dadi perkara sumben. Cukup sekian dulur ya video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi dulur-dulurku, dulur-dulur kabeh. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.